Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Fajar dengan NIM 23115467. Di video kali ini saya akan menjawab soal dari tugas pertemuan minggu kedua dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Langsung saja, nomor 1. Apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? Yang pertama, mengambil instruksi atau fetch. CPU mengambil instruksi dari memori utama RAM untuk diproses. Yang kedua, menguraikan instruksi atau dekode. CPU menganalisis dan menerjemahkan instruksi menjadi sinyal yang dapat dipahami untuk melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga, melaksanakan instruksi atau execute. CPU melaksanakan instruksi yang dapat berupa operasi aritmatika, logika, atau pengendalian input-output. Yang keempat, ada pengendalian aliran data. CPU mengatur aliran data antara berbagai perangkat keras seperti memori, hard disk, dan perangkat input-output. Yang kelima, ada mengelola memori. CPU berperan dalam mengelola penggunaan memori oleh program yang sedang dijalankan. Nomor 2, jelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Yang pertama ada fetch, pengambilan instruksi. Pada fase ini, CPU mengambil instruksi yang akan dijalankan dari memori utama, RAM. Proses ini dimulai dengan program counter PC yang menunjukkan alamat instruksi selanjutnya di memori. Instruksi ini kemudian diambil dan disimpan di Instruction Register atau IR. Fase ini melibatkan pemanggilan instruksi dari RAM ke CPU untuk dipersiapkan dalam eksekusi berikutnya. Yang kedua ada execute atau pelaksanaan instruksi. Pada fase ini CPU mengeksekusi instruksi yang telah diambil dan diuraikan sebelumnya. Instruksi tersebut bisa berupa operasi aritmatika, logika, atau pengendalian perangkat input-output. Misalnya, operasi penambahan, pembacaan data dari memori, atau pengiriman data ke perangkat output. Hasil eksekusi instruksi ini akan disimpan kembali di register atau memori, tergantung pada tipe instruksinya. Nomor 3, apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya? Jawabannya adalah, interrupt adalah sebuah sinyal atau mekanisme dalam sistem komputer yang digunakan untuk memberitahu CPU bahwa sebuah peristiwa tertentu memerlukan perhatian atau respon segera. Peristiwa ini bisa datang dari perangkat keras hardware seperti keyboard, mouse, atau jaringan, ataupun dari perangkat lunak software seperti kesalahan program. Dan mekanisme kerja interrupt adalah yang pertama, sinyal interrupt dikirim oleh perangkat keras atau perangkat lunak. Yang kedua, CPU menghentikan sementara eksekusi program yang sedang berjalan. Yang ketiga, interrupt service routine atau ISR dipanggil untuk menangani peristiwa. Dan yang keempat, setelah ISR selesai, CPU melanjutkan program tertunda. Dan terakhir, nomor 4, sebutkan 3 jenis bus dan sistem interkoneksi dan fungsinya. Jawabannya, dalam sistem interkoneksi komputer terdapat 3 jenis bus utama yang berperan dalam menghubungkan komponen-komponen dalam sistem, yaitu data bus. Fungsinya mengangkat data antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Data bus bersifat dua arah sehingga dapat mengirim dan menerima data. Yang kedua ada address bus. Fungsinya untuk mengirim alamat memori atau perangkat input-output yang akan dibaca atau ditulis oleh CPU. Address bus bersifat satu arah dari CPU ke komponen lainnya, karena hanya CPU yang menentukan lokasi memori atau perangkat yang diakses. Yang keempat ada control bus. Yang ketiga ada control bus. Fungsinya untuk mengangkut sinyal kontrol yang mengatur operasi berbagai komponen dalam sistem, seperti instruksi untuk membaca atau menulis data, dan mengatur kapan perangkat harus aktif atau tidak. Control bus dapat bersifat dua arah karena CPU dan perangkat lain dapat mengirim sinyal kontrol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.